Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kepemimpinan dari dosen pengampu Dr. Khairia Khalid MPD. Saya akan mulai dari apa itu manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum, bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efektif dan efisien. Proses pencapaian tujuan ini dilakukan dengan merencanakan strategi organisasi, penyusunan struktur organisasi, menggerakkan sumber daya yang tersedia. Manajemen kepemimpinan memegang peranan penting untuk menggerakkan roda organisasi. Kepemimpinan yang efektif akan melahirkan organisasi yang mampu berkompetisi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kepemimpinan menjadi keharusan yang tidak terelakkan. Melalui paparan ini, diharapkan mampu memahami tentang pengertian kepemimpinan, karakteristik personal maupun karakteristik kepemimpinan yang berkaitan dengan efektivitas, manajerial termasuk superior intelligence, kematangan emosi, dorongan motivasi, keterampilan problem solving, dan keterampilan manajerial. Adapun fungsi manajemen dan kepemimpinan, manajemen kepemimpinan tidak hanya tentang mengatur dan mengawasi, tetapi juga tentang bagaimana mengoptimalkan setiap elemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita lihat 7 fungsi utama manajemen yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin yang efektif. Yang pertama, yaitu mencanangkan tujuan. Mencanangkan tujuan adalah langkah pertama yang paling krusial dalam manajemen. Seorang manajer harus mampu merumuskan tujuan yang jelas dan menyampaikan visi organisasi kepada tim dengan cara yang meyakinkan. Bayangkan, Anda adalah seorang kapten yang memandu kapal. Anda harus memastikan semua awak kapal tahu tujuan akhir perjalanan dan peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan begitu, semua orang akan lebih mudah bekerja sama karena memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tentang membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik dan mendelegasikan tugas tersebut kepada individu atau tim yang tepat. Seorang manajer yang baik juga harus memastikan bahwa hubungan antar staf dan departemen berjalan harmonis. Pengorganisasian yang baik membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memberdayakan tim. Memberdayakan tim adalah seni memahami bagaimana kepribadian dan kebutuhan anggota tim untuk menggembleng mereka mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi dan memotivasi timnya. Ini bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga memahami apa yang memotivasi setiap individu dan bagaimana Anda bisa membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Misal, dengan memberikan reward atau penghargaan atas kerja keras mereka atau menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Yang keempat, merancang sistem penilaian. Untuk memastikan tim tetap berada di jalur yang benar, seorang manajer perlu merancang sistem penilaian yang efektif. Ini melibatkan menetapkan target atau indikator kinerja utama,
dan mengukur apakah tim telah mencapai target tersebut. Penilaian ini penting untuk meningkatkan kinerja bisnis dan memastikan setiap anggota tim tahu apa yang diharapkan dari mereka. Jangan lupa, penilaian yang baik harus objektif, adil, dan transparan. Yang kelima, memajukan orang. Seorang pemimpin yang hebat tidak hanya fokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang anggota tim. Ini berarti melatih dan membimbing mereka untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta membantu mereka untuk mencapai tujuan karir dalam organisasi. Dengan demikian, manajer tidak hanya membantu tim mencapai tujuan saat ini, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk bertanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Yang keenam adalah mengawasi dan mengendalikan. Mengawasi dan mengendalikan adalah fungsi penting lainnya dalam manajemen. Seorang manajer harus memastikan bahwa semua rencana berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ini melibatkan pemantauan kinerja, melakukan evaluasi, dan memberikan umpan balik kepada tim. Dengan pengawasan yang baik, setiap penyimpangan dari rencana dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah inti dari setiap fungsi manajemen. Seorang manajer harus mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan dampaknya terhadap organisasi. Ini termasuk kemampuan yang menganalisis situasi, mengevaluasi berbagai opsi, dan memiliki tindakan terbaik yang mendukung tujuan organisasi. Kita lanjutkan dengan apa itu kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang mampu menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin juga mencoba membawa sekelompok orang menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih ideal. Seorang pemimpin juga harus mengetahui apa tindakan berikutnya, mengetahui mengapa tindakan itu penting, dan mengetahui bagaimana menggunakan sumber-sumber yang ada untuk maju bersama-sama. Seorang pemimpin dibutuhkan bukan hanya untuk memimpin, namun juga sebagai pengambil keputusan-keputusan. Keputusan yang diambil didasarkan pada visi yang dimiliki sang pemimpin. Esensi tentang kepemimpinan yaitu memberikan motivasi kepada orang lain untuk bekerja dengan potensi maksimum guna mencapai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Sedangkan ciri-ciri khusus kepemimpinan adalah yang pertama, bersedia mengambil resiko. Yang kedua, selalu menginginkan pembaruan. Yang ketiga, bersedia mengurus atau mengatur. Yang keempat, punya harapan yang tinggi mengenai organisasi tersebut. Kelima, menjaga sikap positif. Dan yang keenam, selalu berada di depan. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpin yang baik adalah yang pertama, tentu saja bertanggung jawab, kemudian berpikir tenang, sabar, dan inovatif. Selain itu, pemimpin juga harus kreatif dan penuh dengan energi positif, ditambah dengan kejujuran, kemampuan berkomunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, contoh perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen, contoh membuat instruksi dan konsistensi. Sedangkan dalam kepemimpinan, membuat perubahan dan kemajuan. Kemudian dalam manajemen, ada merencanakan dan membuat anggaran. Kalau dalam kepemimpinan, membentuk visi dan strategi.
Kemudian dalam manajemen ada membentuk organisasi dan mengatur sistem kerja karyawan dan staf. Kalau dalam kepemimpinan, meletakkan orang pada tempat yang tepat dan membuat sistem komunikasi. Kemudian dalam manajemen, melakukan kontrol dan menyelesaikan masalah. Kemudian dalam kepemimpinan adalah memberikan motivasi dan inspirasi. Saya lanjutkan dengan leadership sebagai doing the right thing atau melakukan hal-hal yang benar. Leader atau pemimpin selalu mencari hal-hal yang baik. Apa yang mungkin diadopsi, dipakai, dan diaplikasikan ke dalam organisasi untuk membuat organisasi bergerak lebih dinamis dan lebih maju. Sedangkan manajemen sebagai doing the thing right, melakukan hal-hal dengan benar. Manajemen adalah bagaimana seseorang manajer memiliki atau memikirkan setiap komponen yang ada di dalam organisasi agar berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, serta bagaimana ia menghindari masalah dan mendeteksi masalah. Menurut pendapat ahli, diantaranya menurut Bart Nenas, perbedaan leadership dengan manajemen adalah sebagai berikut. Kalau leadership fokus kepada manusia, sedangkan manajemen fokus pada struktur dan sistem. Sedangkan dalam leadership, wawasan jangka panjang, sedangkan dalam manajemen, wawasan jangka pendek. Kemudian dalam leadership, memberikan inspirasi dan mempercayai, sedangkan dalam manajemen sebagai kontrol. Kemudian dalam leadership ada apa dan mengapa, sedangkan dalam manajemen ada bagaimana dan kapan. Kemudian dalam leadership ada menciptakan pola baru, sedangkan dalam manajemen mengikuti pola yang ada. Kemudian dalam leadership ada menantang status quo, sedangkan dalam manajemen ada mempertahankan status quo. Kemudian dalam leadership ada bagaimana manusia lebih penting dari fungsi dan perannya. Kemudian dalam manajemen, peran dan fungsi lebih penting daripada manusianya. Ada satu lagi, menurut pada ahli, leadership dan manajemen itu menurut Warren Bennis, perkembangan leadership dan manajemen. Leadership, bagaimana inovasi yang asli dan asli. Kemudian dalam manajemen, administrasi, dan meniru. Dalam leadership ada membangun, dalam manajemen ada memelihara. Kemudian dalam leadership ada fokus kepada manusia, sedangkan dalam manajemen fokus pada struktur dan sistem. Kemudian ada lagi dalam leadership percaya pada inspirasi, sedangkan dalam manajemen bergantung pada kontrol. Kemudian dalam leadership sudut pandang luas, pandangan seluas cakrawala, sedangkan dalam manajemen sudut pandangnya pendek, terpaku pada garis standar. Kemudian dalam leadership ada apa dan mengapa, sedangkan dalam manajemen ada bagaimana dan kapan. Kemudian dalam leadership ada melakukan hal yang benar, doing the right thing, sedangkan dalam manajemen melakukan hal dengan benar, doing the thing right. Sampailah saya pada kesimpulan di mana seorang pemimpin yang baik adalah inspirasi bagi timnya, mampu merancang strategi yang tepat, mengorganisir dengan efisien, memotivasi dengan hati, mengawasi dengan cermat, dan membuat keputusan yang bijak, serta mengevaluasi semua kebijakan dari setiap keputusan atau kegiatan yang diambil dan dilaksanakan bersama. Jadi, mari kita terapkan prinsip-prinsip ini dalam praktek sehari-hari dan lihat
bagaimana kepemimpinan yang baik dapat membawa kesuksesan yang luar biasa bagi Anda dan tim Anda. Selamat memimpin dan teruslah menginspirasi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di paparan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.